Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu amma ba'd. Bapak Haji Saidi beserta staf seluruhnya, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat yang insya Allah dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Amin. Ibu-ibu saya doakan suaminya mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Kalau rezekinya lancar, insya Allah buka puasanya mantap, sahurnya mantap. Amin. Kalau saya sahur nggak minta banyak kepada istri, mah sahur nanti malam, besok pagi nasi cukup cabai rawit dari luar. Dendengnya 3 gitu kan. Alhamdulillah. Cabai rawitnya 2, dendeng yang 3. Adik-adik sekalian, generasi muda saya doakan syubhanul yawm rijal kini pemuda insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Amin. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada malam ini tanggal 6 Ramadan. Kurang lebih lebaran sudah dekatnya 25 hari lagi insya Allah. Hanyalah ucapan syukur alhamdulillah kehadirannya, yang mana dia telah memberikan mutiara yang paling berharga, yakni mutiara iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian pada malam ini dapat berkumpul bersama di ruangan Masjid Al-Hidayah dalam rangka memenuhi panggilannya guna untuk melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Sebentar lagi tarawih, sistemnya 2 witir langsung di 3. Kalau di Mekah 2 5 kali witir 3. Di Madinah begitu juga sama. Semua tiap masjid berbeda. Ada yang 4 3. Itu saya kalau diundang di Polsek Gambir. Ada juga yang 2 kemudian witir 2 dan witir 1. Ada yang 2 10 kali salam, witir 2 witir 1, imamnya kakek-kakek. Yang salah ibu-ibu kebanyakan ini. Kalau mau tarawih yang intip imamnya 2 enggak. Giliran imamnya 2, dia beralih ke masjid lain, Pak. Alhamdulillah dia beralih ke masjid lain, dapat imam yang lebih tua, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi apapun alasannya, insya Allah langkah baik kita, niat baik kita, dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini, semuanya dijadikan catatan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ingat MC-nya gagah banget ini, luar biasa tadi. Ini BMW Bayanul Montok Wele. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendobrak alam biadab menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami Sayuti umur berapa Pak? 66. Sebab kemarin banyak orang yang mengucapkan Allahumma barik lana Fi Rajab wa Sya'ban Ramadan wa hasil maqasidana. Sebelum bulan Rajab beliau dipanggil. Di antaranya sahabat saya Ustaz Iqbal Hanafiyah, 50 tahun kurang 18 hari. Beda kemudian dengan Arifin Ilham, 50 tahun kurang 19 hari. Menyusul Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Syadili, Qori kita Tanjung Priok. Beliau suhunya Qori, dipanggil oleh Allah dalam usia 75 tahun. Tapi saya doakan yang kakinya melonjor, insya Allah penyakit asam uratnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, yang udah kagok jangan ditekuk, udah kelihatan dari tadi. Kemudian Ustaz Yayan Hendrayana, mungkin Bapak ingat peristiwa beliau
Dulu Abdul Qadir Jailani, Syarifin Maroko, Poni Ardi AM Patwa. Setelah saya memberikan khutbah Jumat, saya mendapatkan WA, Pak Yayan kemarin tanggal 6 dipanggil oleh Allah dalam usia 75 tahun. Pak Haji Sayuti 66, Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63. Karena umat Rasul ini bayar sikin wasakin antara 60 sampai 70. Rasulullah 63 lahir Senin, meninggal Senin. Zainal Murtado 63 lahir Senin, insya Allah Senin depan masih ada. Amin. Kayaknya nggak seneng banget kalau berbicara banyak umur luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Sayuti luar biasa. Nama apa ini sahabat Nabi yang paling panjang kan? Sayyidina Utsman bin Affan 88 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib 65 tahun. Bapak Sayuti udah lewat Sayyidina Ali. Nabi yang paling panjang adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dikasih umur oleh Allah 950 tahun dan Nabi kita Adam alaihissalam 930 tahun. Nabi yang paling muda adalah Nabi Yahya alaihissalam, umurnya cuma 32 tahun. Tadi saya ngobrol sama panitia, Pak Ustaz, kira-kira durasi ceramah di sini berapa? 15 menit Pak Ustaz. Kalau saya mau 15 menit, mau setengah jam, saya berpikir kalau amplop kan lebih lelek dari tadi ya. Alhamdulillah, tidak ada pengaruh bagi saya. Betul, betul. Keliling aja nih, alhamdulillah kemarin di Polairut luar biasa. Kepala asrama, polisi panen luar biasa, menghaisadasi. Di panitia minta dulu tawadu katanya. Tawadu jangan salah tafsir, banyak orang yang menafsirkan tawadu tahu warna duit itu bukan luar biasa. Hati-hati. Salasun lazimatun li ummati, 3 kehancuran umatku, 3 kehancuran kelompokku, 3 kehancuran organisasiku, 3 kehancuran masyarakatku. Maknanya luas, tergantung siapa yang menafsirkannya. Apa penyakit yang pertama? At-toyrah, sombong, takabur, sum'ah. Ini bertolak belakang dengan tawadu. Kalau tawadu kan rendah hati. Betul? Kemarin malam Nisfu Sya'ban di sini mengadakan nggak? Mengadakan. Mengadakan pagi. Mengadakan. Malam Selasa kalau tidak salah pada sholat maghrib berjamaah. Ya. Membaca Yasin 3 kali diiringi dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaika ya dzal jalali wal ikram, dan selanjutnya Yasin yang pertama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir malam ini dipanjangkan umur untuk ibadah. Amin. Apa yang kedua? Minta dimurahkan rezeki banyak serta halal. Dan yang ketiga, ini yang paling terpenting, mudah-mudahan diri kita, istri, anak dan cucu kita dikuatkan iman dan Islam. MC dibilang gue jadi pengomong jadi kayak luar biasa. Alhamdulillah. Dengan BMW daripada saya pakai baju cincin ini jamurut jam dia. Janda cemurut kurang biaya. Kalau yang ini jadi pom, janda imut gigi nyompong gitu lah ya. Ada yang di rumah yang bagus tuh anggur pacitan. Suami nganggur bini jerit-jeritan luar biasa. Apa penyakit yang kedua? Hasad. Tidak senang lihat orang lain sukses, tidak senang lihat orang lain maju. Kapan tuh jatuhnya? Yang ketiga, su'udzon, selalu buruk sangka terhadap orang lain. Bulan Ramadan kita punya prinsip, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga faslihum minan nar. Insyaallah saat di sini 10 menit menjelang imsak, kemudian menjelang subuh ada taklim nggak di sini Pak Haji? Ada. YouTube apa orang? YouTube. Ini anak muda, jangan kakek-kakek Pak. BBC mana? Wassalatu wassalamu alaik. Allah. Ya Imam al-Mujahidin. Allah. Kalau kakek-kakek ada ancolan, suairun
soalnya. Tahu nggak matic? Kalau motor matic berarti nggak ada giginya. Jangan orang menjawab saudara jawabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama merasa dosa, yang kedua hasad, yang ketiga subuh dan selalu buruk sangka. Masalah tawadhu ini Ustaz, Masya Allah ya Rabbi. Di malam nisfu Sya'ban kan penggantian buku Zainal Murtadun 63 diganti buku dengan nomor 64. Kita harus akui banyakkan dosa daripada pahala. Hanya orang yang sombong kalau mengatakan dirinya banyakkan pahala dibandingkan dosa. Sebab apa? Banyak dosa yang tidak terasa. Kemudian ganti buku dengan 64. Insya Allah Ramadan ini kita banyak amalan. Kan bulan Rajab kemarin pagi hari kita Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali, pada asar 70 kali. Kemudian di bulan Sya'ban kemarin banyak sholawat Nabi. Karena apa? Tadi diawali dengan bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, perpaduan sperma dan ovum antara Abdullah dengan Siti Aminah. Ibu tua, ibu orang tuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi pembuahan. Dan mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu lahir ke alam dunia, Pak, dalam keadaan sudah dikhitan. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia dikhitan umur berapa? 80 tahun, Pak. Kita bisa bayangkan kalau ibu-ibu di sini punya suami baru disunat umur 80 tahun. Saya yakin dokter bakal ngomong ini kodok apa ular kan gitu aja. Betul? 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga fasuhid minan nar. 10 hari pertama saat masih bertahan penuh kaki. 10 hari kedua biasanya beralih ke Ramayana dan Ananda. 10 hari ketiga yang punya duit pulang kampung berkumpul stasiun dan terminal. Kalau yang duitnya banyak naik pesawat. Itu pun kalau memang ada rezekinya. Kalau saya kemarin ziarah ke makam orang tua, tatkala saya mampir memberikan ceramah di Jadragas, mampir dulu ke makam orang tua. Jangan belagu, Bapak masih ada nggak? Ibu? Masih beruntung. Saya papa udah nggak ada, ibu nggak ada, mertua laki-laki nggak ada, mertua perempuan nggak ada. Makanya saya sedang berusaha sekarang mencari mertua lagi, Pak. Tenang, jangan jadi pikir enggak saya. Paling kenceng dia. Udah Pak, kalau punya gaji 5 juta mah jangan maksain diri pengen kawin lagi. Itu namanya kue cincin di atas duri. Udah miskin gak tahu diri kan gitu lah biasa. Alhamdulillah kita hidup jalani nikmati dan syukuri aja ya. Insya Allah 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, 10 hari ketika ikum minanna. Kemudian di bulan puasa ini ya Allah, ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa. Ada juga yang tidak sholat dan tidak puasa. Padahal kita tahu awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah, yang mula-mula dihitung amal hamba Allah nanti pada hari kiamat bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan banyaknya memotong hewan kurban, melainkan sholat yang 5 waktu. Kemudian kata hadis lain, as-sholatu ibaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia termasuk orang yang menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sekalipun dia berpuasa, kalau tidak sholat maka dia termasuk orang yang menghancurkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. 10 hari pertama, kedua, ketiga. Tapi jangan lupa nawwiru buyutakum bis-shalati wa qira'atil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Bu, Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Berapa hurufnya? 6.666. Itu ayatnya. 6.666 ayat. 1 juz berapa lembar? Rata-rata 9 lembar Bapak. Itu jarang kalau 10.
Kita bulatkan nanti. Hurufnya ada 1.027.000. 1 juz bulatkan 10 lembar. Bulan Ramadan ba'da subuh 2 lembar. Ba'da zuhur 2 lembar. Ba'da asar 2 lembar. Ba'da maghrib rebutan pola emasinan pada bangsa. Bulan tarawih 2 lembar. Kita menang nasi malam 2 lembar. Sehari semalam terbaca 10 lembar. Insya Allah 27 Ramadan Al-Quran khatam. Insya Allah. Jangan kalau nenek-nenek sering diculik itu nenek 3 hari khatam Pak. Saya kan penasaran hebat amat 3 hari khatam. Iya Pak Ustaz, melanjutkan Ramadan yang lalu dari begitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Nawiru buyutakum bis-salati wa qira'atil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan salat dan baca Al-Quran. Kemudian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah. Di sini tadi ada pesan. Ustaz, terawih kalau bisa jangan terlalu lama. Ada pesan di depan. Kalau saya prinsip jujur mau ada pesan orang enggak, saya prinsip petikera yang saya pakai, yang sedang-sedang saja. Terlalu cepat tidak, terlalu lambat tidak. Terlalu cepat juga kadang-kadang makmum ada asyhadu an la ilaha illallah, dia udah assalamualaikum warahmatullah. Kita belum sampai fil alamin innaka hamidum majid. Enggak bisa, mendingan enggak usah terawih, mau ngapain? Betul enggak? Khairul umur ausah, dua sebaik-baiknya perkara ialah pertengahan. Allahu Akbar. Ada iktidal, jangan lupa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bu, jujur itu kecepatan apa terlambat? Pas. Hah? Wih, main sasa aja luar biasa. Kalau kakek-kakek bisa dibayangkan Pak, ya Allah ya Rabbi, 23 rakaat witir 23, tarawih 20. Ya Allah, imamnya kakek-kakek. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik saya mereka terus mereka menyerang Ar-Rahmanir-Rahim. Insya Allah dia assalamualaikum jamaah bubar semua. Betul. Tapi yang paling terpenting bukan sekedar itu. Saudara, keluarkan. Walaupun sedikit. Ada duit 1.000 silakan, 2.000 silakan, 5.000 silakan, 10.000 sebut-sebut. Pahalanya niatkan untuk orang tua kita. Kita mendapatkan pahala dan orang tua mendapatkan pahala. Kenapa? Kita termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah biridul walidain. Wasutullah bisutil walidain. Ridhonya Allah karena ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah karena murkanya kedua orang tua. Jangan salahkan siapa. Kalau anak kita melawan terhadap kita, mungkin kita pernah melawan terhadap orang tua. Bapak ibu masih ada ya? Ibu, jimat masih ada. Kalau sudah tidak ada rahmat. Betul? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doakan walaupun hidup dari masalah. Kalau laki-laki kan almarhum, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Kalau perempuan almarhumah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tadi laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Kalau banci aluminium kan gitu. Banyak tersenyum, ini masih banyak nih sampai air Ramadan katanya luar biasa. Alhamdulillah. Sebab masa terbang ini tidak masa lalu kenangan. Siapapun dia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Masa sekarang kenyataan. Bapak-bapak, ibu-ibu termasuk manusia pilihan. Masih ada orang yang secara finansial oke. Kesehatan diberi oleh Allah fit, tapi berat untuk melangkahkan kakinya saja. Masa yang akan datang masa penuh harapan. Kita sering doa kepada Allah, ya Allah tidak
Ya Allah ya Allah bi husnil Fatimah. khotimah. Kita kan sudah masa-masa tua semua ya. Yang luar kepala doyong, yang luar biasa Allah. Saya doakan yang hadir nyender di tembok mudah-mudahan panjang umurnya Allah. Amin. Saudaraku ini bisa padahal yang namanya umur kan rahasia Allah Pak. Kadang-kadang yang muda belakangan, yang tua duluan, bisa juga yang tua duluan, yang muda belakangan. Rahasia Allah kalau umur bisa Allah. Kembali kepada pokok permasalahan tawadu. Ini ilmu Abu Nawas Pak. Ingat nggak lainnya? Ilahi las. Jangan balas. Ya Allah, kata orang Betawi bilang, jujur gue malu masuk surga. Tapi jujur ya Allah, gue gak kuat masuk neraka. Kan malaikat bingung, ini orang mau dikirim kemana nih? Ke surga malu, ke neraka gak kuat. Ini menandakan orang-orang tawadu di sini. Jangan sombong, jangan sumpah. Merasa gede sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setenar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, bohong kalau dia tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang lain. Kemarin saya mengantar jenazah, kebetulan orang yang kurang mampu dibawa dari rumah sakit Koja, dibawa ke masjid Pak, nggak ke rumah, untuk beli tanah kuburan di Buridharma, kan 2,5 juta, dapat di pojok dekat pabrik Arang, itu tabungan kita sama-sama. Kita mandikan jenazah. Hak orang hidup terhadap yang meninggalkan 4 perkara: memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengantar secepatnya. Anak-anak sudah kurang bertanggung jawab kelihatannya. Ya Allah ya Rabb. Dimandikan, berangkat. Setelah sholat jenazah diri. Sepanjang jalan kita baca sholawat. Begitu masuk ke liang lahat kita adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau di adzan kuburan kan sedih apa ya? Kalau di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di masjid, kalau di kuburan kan begitu kan sedih. Kata si mayat, sampai nalmurtatu mengantar saya, ya Allah ya Allah. Hak orang hidup terhadap yang meninggal 4 perkara: memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengantar secepatnya. Begitu pula 7 langkah terakhir, ya Allah. Kita berdoa. Saya terakhir, ya Allah ya Rabbi. Kawan-kawan semua mencucurkan air mata. Selamat tinggal sahabatku, teman seperjuanganku. Semua rahasia Allah. Artinya apa? Untung ada sahabat. Kalau kita tidak ada sahabat, bisa dibayangkan mungkin dia jalan sendirian ke Buridharma. Betul? Karena apa? Masalah dana tidak ada, segala macam. Makanya jangan belagu, jangan sombong. Hidup manusia kan misteri. Ada mudanya kaya, udah tuanya miskin, ada nggak? Mudanya miskin, tuanya kaya. Di kampung saya mudanya miskin, udah tuanya melarat 5 keturunan. Ini yang dibilang Jawa Barat, Jawa Timur, melarat seumur umur. Ini nasinya sial memang orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Bapak kayaknya senyum aja dari tadi. Kelihatannya panjang umur kelihatannya. Alhamdulillah. Itulah kehidupan. Sebab secara jujur. Nah ini ceramah luar biasa. Terus. Pokoknya Pak Ustaz. Terus. Tarawih jam 5 jam 9 katanya. Tapi jadi pesan sono. Waktu saya pakai tuh ngerokok kan sambil ngopi dibikin terlalu luar biasa setelah tadi Bapak ceramahnya iya. Jangan lama-lama ya Pak, jam 9 pokoknya sudah selesai katanya. Biasanya masih ada masalah. 9 selesai juga beres kan gitu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Manusia yang baik bukan berarti manusia tersebut tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Manusia yang baik adalah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, insya Allah kembali ke jalan yang benar. Tentunya mulai proses apa yang dikatakan taubatan nasuha. Insya Allah dosa kita bulan Ramadan akan diampuni. Apa dasarnya? Firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah
dalam arti kata dengan sebenar-benarnya tobat. Apa syarat tobat yang sebenarnya? Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, dosa kita tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan kita, insya Allah di bulan Ramadan ini dikabulkan olehnya. Ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. صلى الله الذي بيده الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الأولين والآخرين. آمين. وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعرجنا وتضرعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang dulu bersimpuh pada malam ini di ruangan Masjid Al-Hidayah. Insya Allah diri kita, suami kita, diri kita, istri kita, anak dan cucu kita semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.